Halo semuanya, selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Kami menyambut Anda yang bergabung bersama kami dengan penuh sukacita. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, kami mendorong Anda untuk dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda, agar mereka dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Mulai hari Minggu yang akan datang, tanggal 13 Maret 2022, gereja kita akan berencana mengadakan ibadah baik secara online maupun onsite. Untuk mengikuti ibadah onsite, Anda perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui aplikasi MDC Samarinda. Informasi lebih lanjut, silakan Anda untuk melihat sosial media gereja kita atau menghubungi hotline gereja di nomor 0811 5555 257. Memberikan persembahan merupakan ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Jangan lewatkan berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita melalui aplikasi MDC Samarinda serta Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Anda juga dapat menghubungi hotline gereja di nomor 0811 5555 257. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online ini. Saatnya kita memuji Tuhan dengan segenap hati serta mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian, ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, ku rencanamu
kasih-Mu. Terima kasih buat janji setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya akan kasih setia-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku.
Alexandra Wolf merupakan gadis asal Amerika Serikat yang berusia 22 tahun. Alexandra merupakan satu di antara 61 orang yang didiagnosis dengan sindrom hipertimesia. Sindrom hipertimesia merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk dapat mengingat kembali segala kejadian dan pengalaman pribadi yang pernah ia lewati dalam hidupnya secara detail. Orang-orang ini menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan masa lalu mereka dan menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengingat peristiwa tertentu. Dalam sebuah wawancara untuk National Public Radio, Alexandra menggambarkan bagaimana dia mengingat setiap detail dari aktivitas yang biasa dia lakukan, seperti mengemudi ke supermarket untuk membeli makanan yang telah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia ingat apa yang dia pakai dan makanan apa yang dimakan setiap hari selama 1 dekade terakhir. Dia ingat jika kipas angin di kamar tidur menyala pada tanggal ini tahun yang lalu. Bahkan pada saat diwawancara, Alexandra teringat-ingat terus bagaimana dia mengalami perundungan atau bullying dari temannya. Dan dia masih merasakannya seperti waktu dia mengalami di masa lalu. Hal ini menyebabkan kepercayaan dirinya merosot. Oleh karena itu, Alexandra seringkali merasa frustrasi karena terus-menerus memikirkan dirinya yang terjebak di masa lalu sepanjang waktu. Terkadang, kemampuan luar biasa ini merupakan keuntungan. Tetapi di lain waktu, banyak kali itu adalah kutukan. Apa yang dialami Alexandra seharusnya menyadarkan setiap kita tentang pentingnya untuk mengingat hal-hal yang seharusnya kita ingat. Dan di saat yang sama, ada banyak hal yang wajib kita lupakan. Jangan sampai hal-hal yang harus kita ingat justru kita lupakan. Misalkan janji kita kepada orang lain. Sedangkan hal-hal yang harusnya kita lupakan justru malah terus kita ingat. Misalkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Hanya bila kita dapat mengingat apa yang seharusnya kita ingat dan melupakan apa yang wajib kita lupakan, barulah kita dapat meraih hari esok sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dengan kata lain, prinsip meninggalkan masa lampau secara sehat yaitu mengingat apa yang harus diingat dan melupakan apa yang wajib kita lupakan perlu kita miliki. Dengan demikian, hidup kita tidak tertambat di masa lampau dan kita bisa menjangkau masa depan yang Tuhan sediakan. Ketidakmampuan kita untuk meninggalkan masa lampau dapat menghalangi kita di dalam meraih janji yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Berapa banyak di antara saudara-saudari yang mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami bagaimana sulitnya meninggalkan masa lampau. Terlepas masa lampau tersebut bersifat manis ataupun pahit, berupa keberhasilan maupun kegagalan. Mungkin ada di antara saudara-saudari hidup terus dalam penyesalan dan sering berandai-andai terhadap keputusan yang saudara-saudari ambil ataupun tindakan yang saudara-saudari lakukan di masa lalu. Misalkan saudara-saudari berkata, coba dulu saya tidak buka bisnis ini. Coba dulu saya tidak menikah dengan pasangan saya yang sekarang. Coba dulu saya keluar dari kerja dan memulai bisnis. Sekarang semua sudah terlambat. Dan pada akhirnya, saudara-saudari hanya bisa menyalahkan diri saudara-saudari. Atau mungkin ada di antara saudara-saudari merasa bahwa masa lalu begitu kelam. Sehingga saudara-saudari takut untuk mencoba berbagai kesempatan yang baru. Pertanyaan yang sama selalu muncul. Bagaimana jika saya kembali gagal dalam menjalin relasi? Bagaimana jika saya tidak berhasil dalam pekerjaan saya? Bagaimana jika bisnis saya terpuruk lagi? Atau mungkin ada di antara saudara-saudari saat ini yang seringkali membandingkan masa kini dengan masa lalu. Di mana keadaan di masa lalu seringkali terasa lebih baik daripada masa kini. Hal ini membuat saudara-saudari terjebak di dalam nostalgia di masa lalu. Saudara-saudari berkata ataupun berpikir, saya itu dulu lebih langsing, lebih cantik, usaha saya lebih berhasil, karir saya lebih maju dan sebagainya. Dulu saya berdoa bisa sampai 2 jam. Dulu saya setiap minggu melayani. Dulu saya rajin mengajak teman saya ke gereja. Dulu dan dulu. Apalagi tanpa terasa, sudah 2 tahun kita hidup di dalam pandemi COVID-19.
banyak orang yang sering bernostalgia di zaman sebelum pandemi, yaitu zaman tanpa masker, tanpa vaksin, tanpa perlu dicolok-colok hidungnya untuk menentukan kita sehat atau tidak, tanpa parno kalau mendengar orang batuk dan sebagainya. Namun kita perlu menyadari bahwa itu semua adalah masa lalu. Suka atau tidak suka merupakan suatu realita bahwa kita harus menghadapi situasi yang sekarang dan bergerak maju untuk menyongsong masa depan. Untuk itulah, di sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Yosua pasal yang pertama, di mana Yosua membawa umat Tuhan untuk terus bergerak maju atau press on di dalam meraih janji yang telah Tuhan sediakan bagi umatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya kita dapat meninggalkan masa lalu untuk meraih masa depan? Apakah yang firman Tuhan ajarkan mengenai hal ini? Untuk itu, saya mengajak setiap saudara-saudari untuk membaca Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini mengisahkan perjalanan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bangsa Israel telah berjalan di padang gurun selama 40 tahun setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Pada saat itu, bangsa Israel tiba di sebelah timur sungai Yordan. Di hadapan mereka terbentang negeri Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun di saat mereka akan memasuki tanah perjanjian, yaitu akan meraih janji Tuhan, pemimpin bangsa Israel yang sangat berkarisma yaitu Musa mati. Seperti yang tercatat di dalam Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai 23, Yosua dipilih Allah untuk meneruskan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal 34 ayat ke-8 bagaimana bangsa Israel dalam suasana bergabung yaitu selama 30 hari atas kematian Musa. Melihat kondisi Yosua dan bangsa Israel pada saat itu, maka Allah memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk bergerak maju untuk meraih janji Allah yang telah Tuhan sediakan di hadapan mereka. Allah memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk tidak hidup di masa lampau, melainkan meninggalkan masa lampau dan bersiap untuk meraih janji yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ke-5, kita dapat belajar bagaimana kita dapat meninggalkan masa lalu secara sehat. Yang pertama adalah belajarlah dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Saya ulangi, belajarlah dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Memang kita tidak dapat menghapus masa lalu, karena masa lalu selalu menjadi bagian hidup kita. Namun kita juga tidak boleh tinggal di masa lalu, meratapinya sehingga menghambat kita di masa kini untuk meraih masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita perlu melihat ke masa lampau untuk bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari masa lalu. Namun
Jangan biarkan diri kita hidup di masa silam tersebut. Sepahit atau semanis apapun masa lalu itu, kita perlu menyadari bahwa kita tidak lagi hidup di masa itu. Kita hidup di masa sekarang untuk menyongsong masa depan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalimat pertama di Yosua pasal pertama ayat kedua dituliskan, hambaku Musa telah mati. Musa hamba Tuhan yang luar biasa, melakukan mujizat, berbicara berhadapan muka dengan Allah, seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Bahkan di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10-11 dikatakan demikian, bahwa seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Memang banyak hal yang dapat kita pelajari dan teladani dari Musa. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi bangsa Israel yang kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa seperti Musa. Namun, Tuhan tidak ingin Yosua dan bangsa Israel tinggal di masa lampau, di mana Musa memimpin mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan tidak ingin Yosua dan bangsa Israel hanya menetap di tepi timur sungai Yordan, dekat tanah perjanjian, terus-menerus meratapi kematian Musa dan melupakan tanah perjanjian. Namun Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel bangkit, menyeberangi sungai Yordan dan bergerak maju, press on, menuju tanah perjanjian. Demikian juga dengan diri kita. Tuhan ingin setiap kita tidak bercokol atau menetap di masa lampau, terlepas apapun yang telah kita lewati, baik masa-masa yang sukar maupun masa-masa yang gemilang. Memang kita perlu belajar dari masa lalu agar tidak usah mengulang kekeliruan yang pernah terjadi dan mengambil hikmah dari keberhasilan yang pernah kita capai. Namun janganlah hidup di dalam nostalgia atau hidup di masa lampau. Karena hal ini sama dengan membelenggu diri kita sendiri. Kita harus meninggalkan masa lampau secara sehat, yaitu dengan belajar dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Jika ada masa lalu kita yang pahit, maka hal tersebut tidak perlu kita simpan atau kita pelihara. Mungkin ada di antara saudara-saudari di masa lampau pernah disakiti, atau mungkin pernah dikhianati, dikecewakan, bahkan pernah dilecehkan atau diabaikan. Hal tersebut terus mengganggu hidup saudara-saudari sampai saat ini. Ingat, janganlah disimpan dan janganlah dipelihara. Karena hal ini seperti orang yang menggaruk bekas luka yang sedang mengering. Bekas luka yang mengering seringkali terasa gatal. Hal ini membuat kita ingin menggaruknya. Namun ketika kita menggaruk bekas luka tersebut, maka kita melukai kembali bekas luka yang sedang mengering itu. Bahkan bisa menimbulkan infeksi, serta merugikan diri kita pada akhirnya. Oleh karena itu, saya mengajak setiap saudara-saudari untuk meninggalkan masa lampau dan bergerak maju untuk meraih masa depan yang telah Tuhan janjikan bagi setiap kita. Yang kedua, untuk dapat meninggalkan masa lalu secara sehat adalah tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Allah. Saya ulangi, untuk dapat meninggalkan masa lalu secara sehat, maka hal kedua yang perlu kita lakukan adalah tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Allah. Kita perlu menyadari bahwa hidup kita tidak berakhir di masa lampau ataupun hanya sebatas di masa sekarang.
Kita hidup untuk menyongsong masa depan. Bagi sebagian orang, masa depan tidak jelas. Sehingga mereka masih mau hidup di masa lampau dan mencoba sekadar bertahan di masa kini. Kita tidak dapat memungkiri bahwa perubahan yang terjadi di dunia ini semakin lama berlangsung semakin cepat. Akibatnya, orang merasa takut akan masa depan sebagai hari esok yang serba tidak dapat diterka atau tidak menentu. Hal ini mencengkram hati banyak orang dan menimbulkan kekhawatiran. Berapa banyak di antara saudara-saudari yang juga sedang atau pernah mengalami hal seperti ini? Perubahan dunia di sekitar saudara-saudari begitu cepat, sehingga cara berbisnis maupun cara bekerja saudara-saudari berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Cara kita studi dan beribadah juga berubah. Bagaimana masa depan bisnis saya? Bagaimana dengan masa depan karir saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Itu mungkin yang muncul dalam pikiran saudara-saudari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri saudara-saudari tentang masa depan. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk berpegang pada janji Allah. Bukan berpegang kepada keadaan di sekitar kita. Jika hari esok serba tidak menentu, maka janji Allah pasti adanya. Hal inilah yang diungkapkan Tuhan kepada Yosua, seperti yang dapat kita lihat di ayat ketiga dan keempat sebagai berikut. Yosua pasal yang pertama, ayat ketiga dan keempat. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dari firman Tuhan tersebut, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengulangi janjinya. Janji yang Tuhan telah sampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada Musa. Jika janji manusia sulit diandalkan, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Jika Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menepatinya. Dia pribadi yang bersedia dan mampu menepati janji-janjinya bagi setiap kita. Ben Moser merupakan seorang pria yang tinggal di Amerika Serikat. Ketika Ben berusia 4 tahun, dia memiliki teman baik yang bernama Mary Lepkowitz. Mary ternyata mengidap Down syndrome. Namun Ben senantiasa menjaga Mary dan selalu mencoba mengajak Mary untuk bermain. Ben ingin Mary merasakan dirinya menjadi bagian dari teman-teman sekelasnya. Meskipun Mary berbeda dengan yang lain. Bahkan Ben berjanji akan mengajak Mary untuk ke pesta dansa pada saat lulus SMA. Atau yang dikenal dengan sebutan prom night. Namun sayangnya sebelum hal itu terwujud, Mary harus pindah sekolah dan mereka kehilangan kontak. Namun setelah 7 tahun berpisah, Ben menjadi sosok yang tampan dan atlet olahraga yang terkenal di sekolahnya. Ben teringat dengan janji yang dia berikan kepada Mary 7 tahun yang lalu. Ben lalu mencari Mary, serta menemukan Mary dan mengajak Mary ke pesta dansa kelulusan tersebut. Jika Ben Moser, manusia biasa, dapat melakukan itu, apalagi Tuhan. Tuhan bukan seperti manusia yang berdusta, yang tidak setia dan suka berubah terhadap janjinya. Janji Tuhan dapat diandalkan karena Dia yang berjanji adalah pribadi yang mampu menggenapi firman-Nya dan setia kepada perkataannya. Inilah yang menjadi jaminan bagi setiap kita untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu, tataplah masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Sehingga saudara-saudari dapat meninggalkan masa lalu dan menyongsong masa depan tanpa perlu takut dan khawatir. Mari kita terus bergerak maju, press on. Marilah dengan berani melepaskan tambatan dari masa lalu dan meraih masa depan. Yang ketiga adalah masukilah masa depan dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Saya ulangi, masukilah masa depan dengan mengandalkan penyertaan Tuhan.
Kita perlu menyadari, meskipun kita berpegang kepada janji Tuhan, bukan berarti semua perjalanan hidup kita akan mulus. Kita akan menghadapi berbagai tantangan di hadapan kita. Atau bahkan saat ini, kita sudah mulai menghadapi berbagai tantangan di dalam upaya kita meraih janji Tuhan tersebut. Kalaupun tantangan itu bersifat sederhana, tetapi kalau kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, maka tantangan tersebut akan terasa sangat menakutkan. Di sisi yang lain, kita juga perlu menyadari bahwa sehebat apapun seseorang, tidak dapat dipungkiri, kita semua adalah pribadi yang terbatas. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk mengenal siapa Tuhan dan menyadari bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun Dia selalu menyertai kita dan memampukan kita untuk memasuki masa depan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Pentingnya penyertaan Tuhan di dalam menghadapi berbagai tantangan ini diungkapkan Tuhan kepada Yosua seperti yang tercatat di ayat ke-5 sebagai berikut. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Di kalimat pertama ayat ini, yaitu seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu menunjukkan bahwa Yosua akan menghadapi berbagai tantangan berupa lawan dari bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan saat itu. Namun, berbagai tantangan tersebut tidak akan menggagalkan Yosua dan bangsa Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Apakah rahasianya? Mari kita lihat di kalimat selanjutnya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan keberhasilan Yosua dan bangsa Israel untuk mengatasi berbagai tantangan bukan karena kehebatan mereka ataupun kecilnya tantangan, melainkan karena penyertaan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh menyadari siapa Tuhan, yaitu Ia adalah pribadi yang setia, serta apa yang Dia dapat lakukan sebagai pribadi yang setia, yaitu senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan, maka kita tidak perlu takut menghadapi masa depan yang tidak menentu. Corrie ten Boom merupakan perempuan asal Belanda yang pernah dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman yang dikenal dengan kekejamannya. Hal ini terjadi karena keluarga Corrie yang merupakan orang Kristen yang sungguh-sungguh menyelamatkan banyak orang Yahudi dari kejaran Nazi Jerman. Ayahnya dan kakaknya meninggal di kamp konsentrasi, dan pada saat itu Corrie sendiri tidak tahu kapan akan dibebaskan. Setelah dibebaskan, Corrie dalam satu kesempatan pernah berkata, "Never be afraid to trust an unknown future to a known God." Janganlah takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Apa yang dikatakan Corrie sangatlah tepat. Jika kita benar-benar mengenal siapa Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir menyerahkan masa depan kita kepada Dia. Suku Indian Amerika, yaitu penduduk asli benua Amerika Utara, di masa lalu memiliki kebiasaan unik untuk melatih anak-anak remaja mereka untuk menjadi berani. Pada malam di saat anak-anak remaja memasuki usia 13 tahun, setelah mereka belajar berburu, mencari jejak, dan memancing ikan, maka mereka ditempatkan untuk melalui sebuah tes terakhir. Anak remaja tersebut ditempatkan di sebuah hutan yang lebat, dan dia harus menghabiskan waktu semalaman di sana seorang diri. Sebelumnya, dia belum pernah pergi jauh, terpisah dari keluarga ataupun sukunya. Namun pada malam itu, sang anak remaja yang akan mengikuti tes tersebut akan ditutup matanya dan dibawa beberapa kilometer jauhnya dari desa tempat dia tinggal. Ketika dia berada di antara pepohonan yang tinggi dan besar dan dalam keadaan yang sangat gelap, ketakutan pun mulai muncul dalam hatinya.
Setiap ada bunyi pohon atau gemerisik, sang anak remaja ini membayangkan adanya hewan liar yang siap menerkam. Waktu pun berlalu, dan sang anak merasa waktu berjalan sangat lambat sekali. Saat fajar tiba, dan sinar matahari mulai masuk, menembus dedaunan pohon di hutan tersebut, sang anak mulai dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Namun dia mendapati satu sosok pria sedang berdiri beberapa meter jauhnya sambil memegang busur dan panahnya. Sosok itu adalah ayahnya. Rupanya sang ayah berjaga-jaga untuk sang anak sepanjang malam. Saya percaya demikian juga dengan Allah kita. Dia senantiasa menyertai kita. Dia senantiasa mendukung kita di setiap musim kehidupan kita. Dia adalah Allah pribadi yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun dia akan selalu menyertai kita sampai kita meraih janji yang telah dia sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, jangan membekukan hidup saudara dengan bernostalgia di masa lalu. Tuhan punya rencana bagi hidup saudara-saudari, yaitu rencana yang penuh dengan harapan. Salah satu penghalang dalam meraih janji Tuhan adalah ketidakmampuan kita meninggalkan masa lalu dan justru tetap hidup di masa lalu. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap kita untuk meninggalkan masa lalu dan bergerak maju. Press on. Kita perlu belajar dari masa lalu, namun jangan hidup di dalamnya. Mari kita masuki masa depan dengan berpegang pada janji Tuhan serta mengandalkan penyertaan Tuhan. Dia akan senantiasa menyertai kita sampai kita meraih janji yang telah Dia sediakan bagi setiap kita. Janganlah takut meskipun masa depan nampaknya tidak menentu, karena kita tahu kita punya Allah yang setia, baik terhadap janjinya maupun terhadap setiap kita. Kesetiaannya telah Dia buktikan dengan datang ke dunia ini 2000 tahun yang lampau untuk menggenapi janjinya di dalam menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Kesetiaannya yang sebentar akan kita peringati dengan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari salah satu penghalang di dalam meraih janji-Mu adalah ketidakmampuan kami untuk meninggalkan masa lalu. Masa lalu kami Tuhan, baik yang penuh dengan hal-hal yang bersifat manis ataupun keberhasilan, maupun masa lalu kami yang bersifat pahit, yang itu penuh dengan kegagalan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa meninggalkan masa lalu kami, sehingga kami bisa bergerak maju, meraih janji yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Oh Tuhan, tolong mereka di saat mereka menghadapi begitu banyak pergumulan, di saat mereka harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan yang menjamah hidup mereka, sehingga setiap jemaat-Mu ini berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut di dalam kehidupan mereka. Baik dalam karir, baik dalam usaha, baik dalam studi, baik dalam relasi. Tuhan yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kemenangan menjadi milik mereka. Hamba juga mau berdoa Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk bisa meninggalkan masa lalu yang kelam. Ketika mereka disakiti, ketika mereka dikecewakan, ketika mereka diabaikan, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan hati mereka. Hamba juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Tuhan tolong mereka agar mereka mampu berpegang kepada janji-Mu ya dan amin. Agar mereka mengandalkan penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga setiap janji yang telah Engkau sediakan bagi mereka, mereka dapat meraihnya oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu ini. Amin. Kasih yang terindah telah ku
kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus. Saatnya kita akan mengingat pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Setiap saudara-saudari, silakan menyiapkan roti dan anggur dimanapun saudara-saudari berada, serta menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mengambil roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, serta membagi-bagikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Makanlah untuk menjadi peringatan akan aku." Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau rela memberikan tubuh-Mu terpecah-pecah, yang menunjukkan kesetiaan-Mu terhadap janji-Mu untuk menyelamatkan kami, setiap manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. Mari kita mengambil anggur. Kemudian
Tuhan Yesus mengambil cawan seraya berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku." Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau rela mencurahkan darah-Mu untuk menghapus segala dosa kami, yang membuat kami memiliki jaminan untuk mendapatkan janji-janji-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang membuat hidup kami yang sia-sia menjadi hidup yang berarti. Masa lalu kami yang suram, Engkau hapuskan, sehingga kami bisa meraih masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan sekarang saatnya kita berikan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau telah melimpahi kami dengan berkat-berkat yang ajaib. Tidak kekurangan satu apapun dalam hidup kami. Dan sebagai rasa syukur Tuhan kami memberikan persembahan kepadamu. Persembahan kami sebagai persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kepada setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang memberikan dengan segenap hati mereka. Dengan berkat Allah turun ke atas kami secara melimpah. Dan kami akan memberikan persembahan ini dengan rasa syukur, dengan segenap hati kami, dan dengan sukarela dan dengan senang hati. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengakhiri dengan rasa syukur, hati gembira, dan hati yang meluap-luap untuk melakukan firman Tuhan. Percayalah,
Tuhan bersama kita dan Dia akan berkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini sungguh kami diberkati oleh firman-Mu yang begitu menyegarkan, membuka pikiran kami, hati kami, dan kami siap untuk melakukan segenap firman-Mu. Oleh sebab itu, Engkau berikan kekuatan pada jemaat-Mu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai-Mu, memenuhi-Mu, dan Tuhan akan menuntun langkahmu di saat-saat yang seperti ini. Tuhan tetap setia mendampingi sehingga engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Dan setiap pengusaha Tuhan akan buat engkau berhasil. Dan ibu-ibu rumah tangga Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Dan kepada para pelajar, hikmat Tuhan menyertai-mu sehingga kita semua akan menjadi umat-umat pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mm-hmm.